Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ke channelnya ANT Development. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam kondisi sehat selalu. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin sharing nih teman-teman, proses P2H atau pemeriksaan harian pada unit Hino. Nah, silahkan teman-teman ya, mungkin langsung saja. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Program pemeriksaan harian atau lebih sering kita kenal dengan istilah P2H. Langkah-langkah untuk melakukan P2H khususnya di unit Hino. 1. Lakukan persiapan sebelum pemeriksaan. 2. Lakukan pemeriksaan dengan cara mengelilingi unit dan kabin. 3. Pemeriksaan saat start engine dan sebelum unit dioperasikan. 4. Pemeriksaan setelah selesai dioperasikan. Persiapan sebelum melakukan pemeriksaan. 1. Parkir di tempat yang rata dan aman. 2. Posisikan kunci kontak dalam kondisi off. 3. Tuas transmisi harus dalam posisi netral. 4. Lakukan rem parkir dalam posisi aktif. 5. Jika diperlukan, lakukan pengganjalan roda. 6. Siapkan form P2H. Pemeriksaan mengelilingi unit dan kabin antara lain: 1. Bagian kanan depan. 2. Bagian depan kendaraan. 3. Bagian kiri depan. 4. Bagian kiri tengah. 5. Bagian kiri belakang. 6. Bagian belakang kendaraan. 7. Bagian kanan belakang. 8. Bagian kanan tengah. Dan yang terakhir, nomor 9 adalah bagian dalam kabin. Untuk bagian sisi kanan depan, yang perlu diperiksa adalah: 1. Kondisi fisik kabin. 2. Kondisi kaca jendela. 3. Kondisi spion. 4. Kondisi fisik dari ban itu sendiri. Untuk ban yang perlu dilakukan pengecekan adalah: 1. Tekanan udara. 2. Keretakan, kerusakan atau benda asing yang ada pada ban. 3 adalah kedalaman dari alur atau tread serta keausan yang tidak normal pada ban. Kemudian yang kelima adalah kekencangan mur roda. Yang nomor 6 adalah kondisi saringan udara. Untuk kondisi saringan udara, silahkan lihat pada dash indikator yang ada pada air cleaner di bagian sisi kanan depan unit. Pemeriksaan pada sisi depan. 1. Kondisi kaca depan, apakah ada keretakan atau kotoran. 2. Kondisi lampu-lampu, fungsi keretakan atau kotoran. 3. Kondisi penghapus kaca atau lebih sering kita kenal dengan istilah wiper. 4. Jumlah air dalam pembersih kaca. 5. Adalah jumlah air pendingin atau air dari radiator. 6. Jumlah minyak kopling. 7. Kondisi filter udara dalam kabin. Berikut adalah detail komponen-komponen yang harus diperiksa ketika teman-teman melakukan P2H pada sisi depan. Bagian sisi kiri depan, yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah: 1. Kondisi fisik kabin pada bagian sebelah kiri. 2. Kondisi kaca serta jendela. 3. Kondisi spion pada sebelah kiri. 4. Kondisi roda pada sebelah kiri. 5. Kekencangan mur roda pada ban sebelah kiri. 6. Lakukan pengangkatan kabin untuk melakukan pemeriksaan. 1. Jumlah oli mesin atau oli engine. 2. Jumlah oli power steering. 3. Kondisi tutup dari radiator. 4. Kondisi kipas dari radiator. 5. Kondisi tali kipas dan kekencangannya atau sering kita kenal dengan belt tension. 6. Penguncian kabin. Berikut adalah komponen-komponen secara detail yang diperiksa pada bagian sisi kiri depan. Bagian sisi kiri tengah yang perlu diperiksa: kondisi dari baterai atau lebih sering kita kenal aki. Yang perlu diperiksa adalah: 1. Jumlah air aki harus berada pada posisi max dan min. Kemudian 2. Fisik aki tidak boleh menggembung. 3. Lubang ventilasi pada tutup aki tidak boleh tersumbat. 4. Terminal aki tidak kotor dan tidak kendor. Selanjutnya untuk bagian sisi kiri tengah yang harus dilakukan
pemeriksaan pada kondisi saringan atau water separator. Lakukan pembuangan air apabila sudah terlihat pada gelas water separator. Kondisi dari tangki fuel bahan bakar juga harus dilakukan pengecekan. Pengecekan pada fuel tangki bahan bakar antara lain, tangki tidak boleh bocor. Lubang ventilasi pada tutup tangki BBM tidak boleh tersumbat. Selalu pastikan kondisi bahan bakar atau fuel dalam kondisi penuh atau bisa dioperasikan sebelum dilakukan pengoperasian unit. Selanjutnya, pemeriksaan pada sisi kanan tengah. Lakukan pembuangan air pada air tank atau tangki udara. Kedua, kondisi udara pada tangki tank harus dipastikan sebelum unit dioperasikan. Tiga, kondisi pengering udara harus dalam keadaan kering atau air dryer dalam kondisi baik. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bagian sisi kiri belakang. 1. Lakukan pemeriksaan pada lampu tambahan. 2. Kondisi spring pegas atau per. 3. Lakukan pemeriksaan kondisi ban belakang. 4. Lakukan pemeriksaan kondisi kekencangan mur roda pada bagian roda belakang. 5 adalah kondisi fisik vessel atau lebih sering kita kenal dengan bak. Untuk di sisi belakang, lakukan kondisi pemeriksaan lampu kombinasi. 2. Pemeriksaan kebocoran pada oil guardian atau diferensial. 3. Lakukan pemeriksaan pada kondisi pegas atau spring. 4. Lakukan pemeriksaan pada ban cadangan. 5. Kondisi fisik vessel box dan lain-lain. 6. Adanya kebocoran angin pada sistem rem. 7. Sisi kanan belakang. Yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah lampu tambahan, kondisi pegas atau spring. 3. Kondisi fisik dari ban, kemudian kondisi kekencangan mur roda dan kondisi vessel box bagian belakang. Pemeriksaan sisi dalam kabin. Kunci kontak harus dalam kondisi off. Yang perlu diperiksa adalah 1. Pedal kopling, pedal rem, dan pedal gas. 2. Atur posisi kemudi dan setir. 3. Pemeriksaan pada fungsi rem parkir. 4. Pemeriksaan pada posisi kaca spion. 5. Posisi sabuk pengaman juga harus diperiksa jika dilengkapi. 6. Adalah posisi kursi atau jok dari operator maupun penumpang. Pemeriksaan di dalam kabin ketika kunci kontak on. 1. Fungsi dari lampu indikator. 2. Fungsi dari instrumen pengukur. 3. Fungsi switch atau sakral, lampu, klakson, dan lain-lain. Berikut adalah detail dari komponen-komponen yang diperiksa di dalam kabin. Silahkan teman-teman lihat posisi dan cara pengecekannya. Berikut adalah pemeriksaan saat engine start atau sebelum dioperasikan. Ketika mesin hidup, dilarang menekan pedal gas saat menghidupkan mesin. Hidupkan mesin selama 3-5 menit untuk mendapatkan temperatur kerja pada mesin atau engine. Lakukan pengetesan fungsi attachment. Jika dump truck dilengkapi dengan attachment berupa vessel atau dump body, operator harus melakukan pengetesan fungsi dari dump body itu sendiri. Pemeriksaan unit setelah selesai dioperasikan. 1. Parkir di tempat yang rata dan perhatikan jarak aman antar unit jika parkir paralel. 2. Idlekan engine selama 3-5 menit dan sambil mengecek kondisi mesin. 3. Matikan mesin dan turun dari kabin. 4. Lakukan pemeriksaan keliling, cek kotoran, kebocoran yang berpotensi bahaya dan bersihkan bagian-bagian dari unit. Catatan yang wajib diketahui oleh teman-teman setelah atau sebelum melakukan pemeriksaan. 1. Jika akan memeriksa oli engine setelah unit beroperasi, tunggu kurang lebih 15 menit setelah engine dimatikan. 2. Untuk mencegah udara masuk ke fuel system, jangan biarkan jumlah bahan bakar sampai habis. 3. Setelah menghidupkan engine, dilarang menaikkan gas secara tiba-tiba dan juga dilarang mematikan engine dengan tiba-tiba karena akan terjadi kerusakan pada bagian engine. 5. Jangan membuka tutup radiator pada saat unit baru selesai dimatikan. Dan yang terakhir, pastikan kunci kontak dalam posisi off sebelum unit ditinggalkan. Mungkin itu teman-teman untuk cara melakukan pemeriksaan pada unit Hino.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman sebelum teman-teman mengoperasikan unit atau ketika teman-teman akan melaksanakan tes pada suatu perusahaan teman-teman ya. Semoga membantu dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, share, like, dan komen teman-teman ya. Ya, semoga dengan subscribe dan teman-teman itu bisa membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi. Sekian dari saya, ANT Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.